بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين. Saudaraku seiman, kaum muslimin yang dirahmati Allah, banyak beredar di tengah kaum muslimin kitab Al-Hikam karya Ahmad ibnu Muhammad ibnu Ata'illah. Lengkapnya Ahmad ibnu Muhammad ibnu Abdul Karim ibnu Ata'illah. Kitab Al-Hikam menjadi banyak diminati orang karena di sana ada nilai-nilai tasawuf dan nilai-nilai sufi yang diangkat di dalam kitab tersebut. Apalagi di Indonesia ini terkenal negeri yang dihuni oleh banyak orang yang tercemar dengan pemikiran tasawuf, sadar atau tidak sadar. Dan juga kitab tersebut memedar pemikiran-pemikiran thariqah syadziliyah. Ya. Dan ini juga menambah makin cocoknya kitab ini untuk dikaji di kalangan orang-orang awam dan melekat di hati mereka, karena memang orang-orang Indonesia kebanyakan tertarik dengan thariqah. Thariqat itu banyak sekali, ada thariqat Qadariyah, ada Thariqat Naqsabandiyah, ada Thariqat Qadariyah Naqsabandiyah, ada Syadziliyah, ada Samaniyah, ada Satiriyah, dan yang lainnya. Intinya, Ahmad ibnul Karim Abul Fadl adalah tokoh tasawuf yang sangat ekstrim. Dan dia berjalan di atas pemikiran thariqat syadziliyah. Dan yang lebih menjadi catatan sejarah, dia sangat memusuhi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahkan bisa dikatakan musuh bebuyutan pada zamannya. Karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Taqiyuddin hidup sezaman dengan beliau. Karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah meninggal pada tahun 728 Hijriah, sementara Ibnu Ata'illah meninggal tahun 709 Hijriah. Jadi hidup semasa. Bahkan dialah yang sering mengadukan secara negatif kepada penguasa pada saat itu tentang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan dakwahnya. Dan sering menggiring serta memprovokasi massa untuk membenci Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pada masanya. Sebetulnya dia awalnya orang yang sangat membenci pemikiran tasawuf. Bahkan dia mengatakan, man qala anna hunalika ilman ghairu alladhi bi aidina faqad iftara 'ala Allah 'azza wa jalla. Barang siapa yang mengklaim ada ilmu selain ilmu yang saya miliki, maka dia telah mengada-ada di atas nama Allah Subhanahu wa taala. Namun sayangnya
dia akhirnya berteman, bahkan mulazamah kepada tokoh Syadziliyah sentral pada saat itu Abul Abbas Al-Mursi, ya, di Iskandariyah, Mesir. Dari sinilah benar apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, al-mar'u ala dini khalilihi, orang itu tergantung agama temannya. Betapa banyak orang yang tersesat karena teman. Betapa banyak orang yang menyimpang dan tercebur ke dalam berbagai macam kejahatan, dekadensi moral karena teman. Makanya Rasulullah SAW mengumpamakan teman yang baik seperti penjual minyak wangi. Kalau tidak beli, dicoleki, minimal kena baunya. Teman yang buruk seperti bersanding dengan pandai besi. Kalau tidak kena apinya, debunya, maka api akan membakar kita, minimal debu akan mengotori kehidupan kita. Inilah yang dialami oleh Ahmad ibn Muhammad ibn Abdul Karim ibn Athaillah. Setelah beliau bermulazamah dengan Abul Abbas Al-Mursi Asy-Syadzili, maka dia menjadi murid senior, malah akhirnya mengetawakan ucapan dia sendiri tadi. Siapa yang mengklaim ada ilmu selain ilmu yang kami pelajari sekarang, maka dia telah mengada-ada atas nama Allah. Diketawakan sendiri ucapan itu. Ternyata ada ilmu selain Al-Quran dan Sunnah yang dia dapat dari Abul Abbas Al-Mursi. Apalagi setelah beliau mendapatkan pesan spiritual khusus dari gurunya, ilzim, mulazamalah terus, konsisten, fa wallahi, demi Allah, la illa zimta, kalau kamu konsisten di dalam menekuni ilmu ini, la takunanna muftiyan bainal madhabaini, kamu akan menjadi mufti di dalam dua madhab tersebut, yaitu madhab ahlu syariah dan madhab ahlu tariqah. Karena memang kebiasaan orang-orang tariqat, tasawuf, di sana ada tasawuf tariqah, sana tasawuf falsafi, ya. Itu membagi agama itu bertingkat-tingkat, bukan Islam, iman, ihsan, sebagaimana pembagian Rasulullah di dalam hadis Jibril. Tapi dia membagi tingkatan paling rendah adalah syariat, kemudian meningkat lagi tingkatan tariqat, kemudian meningkat lagi tingkatan hakikat, dan meningkat lagi tingkatan ma'rifat, sampai terakhir adalah tingkatan al-ghaib, yaitu fana. Kaum muslimin yang berbahagia, saudaraku yang dicintai oleh Allah, penegasan para ulama tentang jati diri beliau bisa kita temukan di dalam kitab Ad-Durarul Kaminah karya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau mengatakan, Ahmad ibnu Muhammad ibnu Abdul Karim ibnu Athaillah Tajuddin Abul Fadl Al-Iskandari Asy-Syadzili. Berarti Ibnu Hajar sendiri yang memberikan penegasan, dia adalah tariqatnya Syadziliyah, sahib Syekh Abul Abbas Al-Mursi. Dia menemani, maksudnya mulazamah dengan Abul Abbas Al-Mursi, sahibus Syadzili, tokoh sentral tariqah Syadziliyah di Mesir pada zamannya. Wa sannafa manaqibahu, bahkan beliau banyak menulis tentang manaqib gurunya, wa manaqib syaikhihi, ya, manaqib syekhnya. Wa kana al-mutakallimu ala lisan as-sufiyah fi zamanihi. Dia berbicara, ya, di atas lisan tasawuf, maksudnya pembicaraannya banyak mengupas tentang tasawuf dan pemikiran tasawuf, akidah tasawuf, kehidupan tasawuf. Wa huwa mimman qama 'ala Syekh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah. Dia adalah termasuk orang yang menyerang habis-habisan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Fabalagha fi dzalika, dan berlebihan di dalam menyerangnya, ya,
berlebihan di dalam memusuhinya, berlebihan di dalam melakukan persekongkolan jahat untuk membunuh karakter Ibnu Taimiyah. Wa kana yatakallamu 'alan nas, dia sangat banyak menggosip orang, menggosip ulama. Ini ya. Jadi inilah menunjukkan bahwa sebaik lisan orang tasawuf di dalam membersihkan hati, tetap aja kalau tidak sesuai dengan sunnah akhirnya melenceng. Coba bayangkan, menggosip orang, menghibah orang, menyerang orang, itu kan termasuk hal yang bertentangan dengan tasawuf. Ya, tapi akhirnya dia lakukan karena nafsu dia memaksa untuk itu. Walahu fi dzalika tasanif adidah, di dalam hal itu dia memiliki banyak tulisan. Wa mata nisfa jamadil akhirah, dia meninggal pada Jumadil Akhir tahun 709 di Al-Madrasah Al-Mansuriyah, ya, dan jenazahnya dihadiri oleh banyak jamaah karena memang majlisnya dipenuhi oleh jamaah dan ucapan-ucapannya sangat menarik hati, menawan hati. Dia pembicaraan-pembicaraannya mengalir begitu lembut dan dia hanya duduk di kursi tanpa memegang apa-apa. Dari situlah Imam Adz-Dzahabi mengatakan, kana lahu jalalatun adimatun wa waqa'a fin nufus. Dia memiliki kebesaran yang ada di dalam hati masa, wa musyarakatun fil fadail, dan beberapa fadilah dia miliki. Wa ra'aitu Syekh Tajuddin Al-Fariqi lamma raja'a min Misr. Syekh Tajuddin Al-Fariqi ketika pulang dari Mesir banyak bercerita tentang kelebihan-kelebihan dia di wa'adhihi wa isyaratihi, karena nasihatnya dan isyarat-isyarat sufiyah yang dia milikinya. Wa kana yatakallamu bil Jami'il Azhar, dia berbicara di Masjid Al-Azhar, fawqa kursiyyin bi kalamin yaruhun nufus, berbicara yang menyenangkan hati. Wa mazaja kalamal qaum bi atharis salaf, dia bisa mengoplos antara ucapan-ucapan tokoh sufi dengan ucapan salaf, wa fununil ilmi, dan beberapa macam fan ilmu, wa kathura atba'uhu, dan banyak pengikutnya, wa kanat alaihi siyamal khair, dia nampak secara zahir kebaikan-kebaikan. Bahkan Al-Zirki juga mengatakan, Ahmad bin Muhammad ibnu Abdul Karim Abul Fadl Tajuddin ibnu Athaillah Al-Iskandari mutasawwifun tasawwuf syadiliyun, dia syadili, ya, minal ulama, maksudnya ulama dalam hal itu. Dan intinya, closingnya, kana min asyaddi khusumi Syekhil Islam Ibnu Taimiyah, dia adalah musuh bebuyutan Ibnu Taimiyah. Lau tasanif minha, dia memiliki beberapa tulisan, di antaranya adalah Al-Hikamul Ata'iyah, ya, fit tasawuf wa tajul urus fil wasaya wal idad, dan juga yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Tayyib. Sekarang kita ingin memberikan catatan beberapa kesesatan yang telah diangkat oleh para ulama. Di antaranya yang mengangkat kesesatan Athaillah di dalam kitab Al-Hikam, di antaranya adalah Muhammad Mahdi Al-Istanbuli di dalam kitab Kutubun Laysat Minal Islam. Yang pertama, di sana ada pemikiran-pemikiran wahdatul wujud yang dia angkat di dalam kitab itu, yang menyatakan antara Khalik dengan makhluk itu satu. Dan ini adalah jelas merupakan pandangan kesesatan di dalam masalah ittihad wal hulul yang telah didahului sebelumnya oleh tokoh-tokoh seperti Ibnu Arabi, ya, dan juga Al-Hallaj, yang kedua-duanya mati terbunuh karena pemikirannya. Dan akhirnya diteruskan oleh beberapa tokoh, di antaranya adalah Ahmad ibnu Muhammad ibnu Abdul Karim ibnu Athaillah, ya. Dan perlu diketahui, tokoh sentral wahdatul wujud di dalam dunia Islam ada 3,
Yang pertama adalah Al-Hallaj, Abu Mansur Al-Hallaj, kemudian yang keduanya Ibnu Arabi, yang ketiganya adalah Abu Yazid Al-Bustami. Inilah yang kalau kita bisa katakan bedan utama yang melahirkan pemikiran tasawuf, yang mereka-mereka ini terpengaruh dengan pemikiran filsafat dan juga pemikiran-pemikiran ilhadiyah yang diambil dari berbagai macam pemikiran-pemikiran anti agama, anti ketuhanan yang diambil dari tokoh-tokoh non-Islam, terutama filsafat. Di antara pernyataan beliau, Athaillah di dalam Hikam yang menunjukkan bahwa adanya wahdatul wujud di dalamnya adalah anta ma'al akwan ma lam tashhadil mukawwan. Ya. Jadi ini jelas anta ma'al akwan ma lam tashhadil mukawwan. Ya. Jadi kamu akan menyatu dengan seluruhnya ini kaun, termasuk Allah, selagi kamu tidak melihat al-mukawwan. Artinya melihat diri kamu berbeda dengan al-mukawwan, alam semesta. Fa'idha syahidtahu, kalau kamu menyaksikan antara alam semesta, Allah Khalik itu menyatu, kanatil akwanu ma'ak, maka al-kaun, alam semesta ini bersama kamu. Ini jelas pemikiran wahdah yang tidak bisa diragukan oleh siapapun. Di antaranya juga yang memberikan inspirasi wahdatul wujud adalah mal arifu man idza asyara wajdal haqqi aqrabu ilaihi min isyaratihi. Bukan seorang yang ahli ma'rifat adalah man idza asyara wajdal haqq, ada lintasan ya menemukan al-haq, aqrabu ilaihi, lebih dekat min isyaratihi, daripada isyarat lintasannya. Balil arif, bahkan yang dimaksud orang yang ahli ma'rifat adalah man la isyarata lahu, tidak ada isyarat, li fanaihi, karena fananya, fi wujudihi, di dalam wujudnya. Berarti di sini la wujuda illa al-mawjud, yaitu Allah. Artinya semua yang wujud pada dasarnya adalah Allah. Minimal semua yang ada adalah perwujudan Allah, menunjukkan adanya Allah. Wantiwaihi fi syuhudihi, dan kita menyatu, melebur di dalam apa? Syuhudnya. Ini jelas satu pemikiran tasawuf ilhadiyah, ya wahdaniyah, yaitu wahdatul wujud, yang menyatakan antara Khalik dengan makhluk itu menyatu. Kata beliau juga di dalam kitab tersebut, laula duhuruhu fil mukawwinat, kalau tidak tampaknya dia di dalam alam semesta, ma waqa'a alaiha absarun, ya, walau dhaharat sifatuhu id mahalat mukawwinatuhu. Kalau nampak sifat-sifatnya pada alam semesta itu, maka semuanya meleleh alam semesta itu. Artinya melebur dengan Khalik, melebur dengan Allah. Makanya dia juga mengatakan al-fikratu fikratan, pemikiran itu ada dua, fikratu tasdiqin wa imanin, pemikiran pembenaran dan iman, wa fikratu syuhudin wa iyan, yaitu pemikiran syuhud, ya, menyaksikan tampaknya Allah, wa iyan, di dalam dirinya nyata-nyata. Fad'ula li arbabil i'tibar, yang pertama itu untuk para orang-orang yang mengambil ibrah pelajaran, yaitu kaum syariat. Wathaniyatu, dan yang kedua li arbabis syuhudi wal istibsar, yaitu kaum tariqat. Kemudian di sana juga ada statement beliau yang sangat berbahaya seputar masalah doa. Bahkan dia menafikan doa. Di dalam kitab tersebut dia mengatakan su'aluka minhu ittihamun lahu. Permohonanmu kepada Allah itu adalah tuduhan. Subhanallah. Jadi kita meminta kepada Allah itu seakan-akan menuduh negatif kepada Allah. Yang benar itu yang tidak minta. Kalau minta kepada Allah itu su'udzon sama Allah, ya. Yang husnudzon adalah tidak minta. Dia mendasarkan kepada hadis yang palsu
hasbi min su'ali ilmuhu bihali. Cukuplah permintaan seorang hamba itu makrifatnya dia kepada keadaanku. Ini jelas bertentangan dengan firman Allah, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tuhanmu mengatakan, doalah kamu kepadaku, aku akan kabulkan. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang yang menyombongkan dirinya tidak mau berdoa kepada Allah akan masuk neraka jahanam dengan terhina. Dan ini juga bertentangan dari sekian hadis Rasulullah SAW, di antaranya فَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ. Dan Rasulullah SAW juga mengatakan, Man lam yas'alillah yaghdabu alaihi. Siapa yang tidak minta kepada Allah, Allah akan memarahinya. Bagaimana orang yang memohon kepada Allah, meminta kepada Allah suatu ibadah yang besar, ad-du'a'u wal ibadah, dikatakan suudzon sama Allah. Na'udzubillah min dzalik. Statement beliau juga yang berbahaya adalah man abidahu li syai'in yarjuhu minhu. Siapa yang beribadah kepada Allah untuk tujuan meraih sesuatu yang ingin dia harapkan, yaitu surga dan pahala maksudnya, aw liyadfa anhu wurudal uqubah, atau untuk menangkal sang siksaan yaitu neraka, fama qama bihaqqi awsafi, dia belum menegakkan ibadah. Allahu Akbar. Ini suatu pernyataan yang sangat berbahaya, yang tidak jauh dari pernyataan Rabi'ah al-Adawiyah kalau itu benar, ma'abadtuka khaufan min narik. Ya Allah, saya tidak beribadah kepadamu karena takut neraka, wala raghbatan fi jannatik, dan bukan senang kepada surgamu. Walakinni abadtuka li'annaka ahlun lil ibadah. Saya beribadah kepadamu karena memang engkau zat yang layak untuk diibadai. Ini sama. Terus kemudian pernyataan lagi yang sangat berbahaya adalah rubbama dallahumul adab ila tarkit talab. Ya. Mungkin saja kamu akan ditunjukkan ke dalam berbagai macam adab, ya, kebaikan-kebaikan kalau kamu meninggalkan mencari. Maksudnya mencari duniawi, mencari ilmu, syariat dan yang lainnya. Bahkan laita hadzal jahil alima anna al-amr bil asfa inna tarkat talab huwa al-isyan wa qillatul adab. Bahkan sebaliknya, tidak mencari ilmu itu adalah merupakan maksiat dan sedikit adabnya. Ini dibalik. Mencari ilmu syariat itu merupakan suatu hal yang kurang ajar, kurang adab. Sebaliknya, meninggalkan itu akan tumbuh berbagai macam adab. Pernyataan dia juga, innama yudhakkaru man yajuju alaihi al-ighfal. Ya, peringatan itu hanya patut untuk orang-orang yang boleh lalai. Wa innama yunabbah man yumkin minhul ihmal. Ya, yang perlu untuk diingatkan adalah orang yang teledor, ya, na'udzubillah. Tura lima kana Rasulullah SAW yukthiru minad du'a wa ya'muru bihi ila darajatil ilhaq. Bahkan dia mempertanyakan, wahai saudaraku, kenapa ya Rasulullah itu kok menyarankan banyak kita berdoa dan merengek-rengek berdoa itu. Jadi mempertanyakan, ya, Rasulullah SAW kenapa mengajak umatnya untuk sering-sering berdoa, merengek di dalam berdoa, ya. Bahkan pernyataan dia juga, anta ila hilmihi idza ata'tahu, kamu kepada belas kasih Allah ketika kamu mentaati itu, ahwaj minka, itu lebih kamu butuhkan ila hilmihi, daripada belas kasih Allah idza asaitau, ketika maksiat. Ini kebalik-balik. Bahkan kita itu butuh sapaan kasih sayang Allah ketika maksiat. Jelas ini merupakan kalam tashji', memberikan motivasi untuk meremehkan dosa. Ya,
untuk meremehkan berbagai macam kemaksiatan, ya, dan membuka peluang untuk merendahkan ketaatan, ya. Dan juga di sana ada lagi orang untuk disuruh menjauhi berbagai macam keahlian, keterampilan, keduniaan, bahkan meninggalkan kita untuk membuat satu mengatur kehidupan, manage kehidupan. Arih nafsaka minat tadbir. Istirahatkan dirimu dari berbagai macam pengaturan dunia. Udah, faman qama bihi ghairak anka la takum bihi li nafsik. Ya. Ini enggak usah ngatur-ngatur kehidupan. Sawabiqul himam, ya, la tahrik aswar al-qadar, ya. Kesemangatan kita di dalam mengejar sesuatu tidak akan bisa merubah takdir. Dan jelas ini bertentangan dengan hadis-hadis Rasulullah SAW. Di antaranya, la yaruddul qadar ila doa. Doa bisa merubah takdir. Ya. Dan Rasulullah SAW, man ahabba ayyub satalahu rizku wa yunsa' lahu ajalu falyasir rahimah. Intinya, usaha manusia itu dihargai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, ihris ala ma yanfa'uk, berusahalah untuk mengejar sesuatu yang bermanfaat untuk dirimu. Wasta'in billah, minta bantuan kepada Allah, wala ta'jas. Ya. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu an mengatakan ketika dia tidak jadi mengirimkan pasukan ke Syam, nafirru minal qadar ilal qadar. Kita lari dari takdir menuju kepada takdir. Dengan apa? Kesemangatan kita, usaha untuk merubah diri. Terus kemudian ada di sana pernyataan-pernyataan yang kontradiktif, di antaranya jalla rabbuna ayyu'amilahul abdu naqdan fayujazi nasi'atan. Sangat tidak patut bagi Allah, ya, mengajak muamalah hambanya cash tapi ternyata dibalas dengan kredit nanti di akhirat. Ini meremehkan tentang akhirat. Bahkan dia mengatakan kontradiktif lagi, innama ju'ilad darul akhirah mahallan li jazai ibadihil mu'minin. Jadi kenapa akhirat itu dijadikan sebagai balasan Allah untuk hamba-hambanya mukmin? Li'anna hadzal dar, karena perkampungan ini yaitu akhir ini dunia, la tasa' ma yurid, enggak muat keinginan Allah ayyutiyahum, untuk memberinya hambanya, maksudnya wali annau ajalla aqdarahum an yujazim fi darin la baqa'a lahu, karena satu hal yang sangat tidak patut bagi Allah memberikan balasan yang begitu besar di suatu perkampungan yang tidak ada bertahan, ya. Inilah pemikiran-pemikiran beliau yang menyimpang, yang sesat, yang perlu diwaspadai oleh kaum muslimin, terutama yang mereka mencoba untuk mengambil faedah dan kebaikan dari kitab-kitab beliau. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullahal azim. Innallaha wal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.